nggak sih hari ini? Bikin kaget aja lu. Iya nih udah minggir. Panas banget loh Sel di luar. Iya Lagian sih. lo kenapa sih siang-siang kayak gini nelfon gue buat datang ke sini? Lo sabar dulu, tarik nafas dulu. Buang. Lagian lo emang lupa kita mau ngapain sekarang? Oh iya gue lupa. Oh iya kemarin kita tuh sempet janjian buat review film gak sih Sel? Iya bener. Ih gue lupa banget, sorry banget ya Sel. Gak apa-apa, gue maafin. Untung gue bawa satu kebaya lagi. Lu mendingan pakai dan ganti thank you banget sekarang. ya Sel. Emang lo yang paling tau kalau gue orangnya lupaan parah. Iya dong. Gue ganti dulu ya Sel. Iya nih, cepet-cepet. Hai sobat perfilman, balik lagi di ngerolin, let's break it down. Hari ini kita mau nge-review film Lost Man Bu Broto. Lo tau gak sih film itu tentang apa? Oh, film Lost Man Bu Broto. Gue tau tuh, gue baru banget kemarin nonton bareng keluarga gue. Lo udah nonton belum nih? Udah dong. Kalau sobat perfilman di rumah udah nonton belum ya? Tapi nih ya, film Lost Man Bu Broto tuh bisa dibilang kayak harta karun gak sih? Bener Iya, banget karena mungkin masih banyak sobat perfilman yang belum tahu tentang film ini, padahal di dalamnya itu banyak nilai-nilai berharga gitu loh. Bener banget. Nah, bisa gak sih lo spill nih ke sobat perfilman, kira-kira nih ya film ini tuh menceritakan tentang apa sih? Ya, secara garis besar sih, film Lost Man Bu Broto ini menceritakan tentang si Ibu Broto dan suaminya beserta anak-anaknya dalam mengelola Lost Man milik keluarga gitu. Tapi yang bikin film ini spesial, film ini tuh disutradarai oleh 2 sutradara, nggak cuma 1. Gila keren banget ya. Nama sutradaranya itu ada Edi Cahyono dan juga Iva Ivansyah. For your information aja sih dan juga sobat perfilman di rumah, Iva Ivansyah itu adalah sutradaranya film Garuda di Dadaku. Lo tahu kan? Pasti. Garuda di Dadaku. Gue tahu banget tuh film itu udah lama banget gak sih filmnya, ternyata udah lama sama Iva Ivansyah tapi ya. tetap keren ya, membekas banget di ingatan. Balik lagi dulu nih ke film Lost Man Bu Broto. Ternyata nggak cuman sutradaranya aja yang keren, tapi pemainnya itu juga keren-keren banget nih. Ada Maudy Ayunda, Maudy Kusnadi, Matias Mucus, Putri Marino, Baskara Mahendra, Danila Riyadi, dan pokoknya masih banyak banget yang nggak bisa gue sebutin gitu satu-satu. Ternyata ada Matias Mucus juga ya. Oh iya, BTW ini kan Matias Mucus tuh pemain senior nggak sih? Iya. Dan ternyata keren-keren banget ya pemainnya tuh, bener-bener papan atas banget nih. Benar. Oh iya nih Asel, ngomong-ngomongin tentang pemainnya nih ya sobat perfilman, tahu nggak sih ternyata film ini tuh soundtracknya yang judulnya Pulang Kembali Jauh Sama Sayangnya itu tuh langsung dinyanyikan oleh Maudy Ayunda dan Danila Riyadi loh. Keren banget nggak sih? Iya, keren Mana banget. udah cantik, pinter acting, pinter nyanyi lagi. Iri banget nggak sih? Iri banget, pengen juga ya jadi kayak mereka berdua. Bener banget. Tapi nih ya, katanya juga pas ngediskus soundtrack itu, Maudy Ayunda tuh sebenarnya masih di Amerika gitu. Belum bisa pulang karena pandemi lagi tinggi-tingginya. Di diskus secara online aja udah keren banget ya gitu. Iya, emang jujur ya, keren kalau banget udah sih. talented tuh emang beda ya. Bener. Keren banget nggak sih? Udah masih di Amerika, masih sempet-sempetnya bikin album lagi. Gila, emang. Tapi lo ada lagi nggak sih fakta menarik lainnya? Ada dong nih, lo tau nggak sih? Sobat perfilman, Maudy Kusnadi ini yang memerankan sebagai Bu Broto ini benar-benar mendalami aksen Jawanya banget loh. Sampai benar-benar setotalitas itu dan benar-benar profesional banget sih menurut gue. Ini juga bisa jadi pelajaran ya buat kita dan sobat perfilman, kalau misalnya mau jadi orang yang hebat harus melalui proses belajar ya. Kayak Maudy Kusnadi aja sampai belajar gitu ya. Tapi gue nggak mau kalah dari lo, gue juga mau ngasih fakta menarik tentang film Lost Man Bu Broto. Aduh, spill dong nih ke sobat perfilman. Lo tau gak sih dan mungkin sobat perfilman belum sadar gitu ya kalau sebenarnya tuh film Lost Man Bu Broto ini udah ada dari dulu, tepatnya tahun 80-an. Tapi memang di remake dan ceritanya ditambahin lagi begitu. Dan juga pemainnya itu berubah sih Contohnya yang jadi Ibu Broto dulu adalah Mieke Wijaya, sekarang jadi Maudy Kusnadi, dan juga Pak Brotonya berubah nih. Dulunya Mang Udel, sekarang jadi Matias Mucus. Ada Matias Mucus juga. Karena udah dari lama, coba lu tanya kedua orang tua lu, pasti mereka tahu tentang serial Lost Man Bu Broto. Abis ini gue bakal nanya orang tua gue ya, kira-kira mereka tuh udah nonton belum ya. Oh iya nih, for your information buat teman-teman perfilman, jadi
Si yang jadi Matius Mucus ini kan main di serial 80-an kan Oh ya? iya, tadi sampai lupa mention. Ada juga ya di serial lamanya. Lo tau gak sih Matius Mucus pada serial 80-annya ini berperan sebagai Tarjo loh guys. Tarjo itu adalah anak ketiga dari Pak Broto, tapi di film 2021-nya ini Matius Mucus berperan sebagai Pak Broto. Kaget gak sih? Iya, gue juga baru ingat karena lu bilangin nih. Iya benar. Tapi emang film ini cocok ya untuk ditonton keluarga ya? Bener banget, emang sih ya, sobat perfilman nih harus tahu nih, kalau film ini tuh emang bener-bener cocok banget ditonton untuk keluarga, apalagi menjelang liburan kayak gini loh. Betul, karena memang di film ini tuh kayak menceritakan kepada kita bahwa kalau misalnya ada masalah, itu nggak harus selalu diselesaikan pakai emosi. Bener banget. Iya, tapi dengan sabar, dengan kepala dingin juga memotivasi kita nih untuk bisa berdamai dengan keadaan. Nah gitu. iya, sobat perfilman tahu nggak sih, dalam film ini tuh memang bener-bener emosionalnya tuh dapet banget loh, dari antara sedih ke seneng, terus ke dalam konfliknya lagi bener-bener dicampur adukan banget. Dan dalam film ini tuh selain cara menghadapi masalah, di dalam film ini tuh juga menceritakan tentang pergaulan bebas, benar-benar ada pesan moralnya sendiri ya terselip di sana. Jadi pesan moralnya itu di mana pergaulan bebas yang dimainkan oleh Maudy Ayunda itu tuh benar-benar cocok banget nggak sih, benar-benar menjadi titik klimaks dari film ini. Betul, iya, karena di film ini tuh juga seolah ingin menceritakan dan menyampaikan kepada penonton untuk lebih aware terhadap pergaulan bebas agar tidak jatuh di dalamnya gitu. Bener banget, Sel. Tapi ngomong-ngomong, udah berapa banyak tisu yang lu pakai tuh untuk kayaknya lo nggak usah bahas air mata lagi ya. Gue bener-bener nggak tahu sih seberapa tisu dan seberapa lembar kerudung gue lagi yang bener-bener gue abisin buat nonton film ini. Karena emosional tuh dapet banget, dari seneng. Gue tuh udah seneng, tapi nanti gue sedih lagi, terus seneng lagi, kayak dicampur adukan banget gak sih perasaan lo? Sutradaranya emang keren banget ya, berarti bisa mengaduk emosi si penontonnya gitu ya. Bener banget. Tanpa aku sadari, penggunaan gadget membuatku mendapatkan begitu banyak dampak negatif dalam perilaku dan keseharianku. Ia seolah menjadi bagian terpenting dalam hidupku saat ini daripada sekitarku. Menjadikanku manusia yang tidak peduli terhadap orang lain, terhadap apa yang terjadi di sekitarku, dan membuatku tidak lagi memiliki rasa kepedulian terhadap sesama. Yang aku lakukan hanya menunduk, memandang layar yang tidak ada hentinya, menghabiskan waktuku dengan sia-sia. Hingga akhirnya aku lupa satu hal terpenting dalam hidupku adalah bersosialisasi. Aku yang sudah tidak berbagi cerita bersama temanku, bersenda gurau bersama mereka, atau sekedar menghabiskan berbagai momen penting bersama. Halo guys, teman-teman di rumah. Jangan lupakan hal terpenting dalam hidupmu ya. Jangan menjadi manusia individualis. Bijaklah dalam menggunakan gadget dan jangan mau diperbudak oleh teknologi. Bergabunglah dan mulai bersosialisasi ya. Da, tahu nggak sih sebenarnya film Lost Man Bu Broto ini katanya diangkat dari kisah nyata. Kalau beneran dari kisah nyata sih berarti keren banget ya, apalagi Pak Brotonya kayak sabar banget nggak sih? Bener banget, emang dalam film ini tuh Pak Broto tuh kayak bener-bener sabar banget. Padahal ya yang kita ketahui dalam film ini tuh emang bener-bener menguras ini banget sih, konfliknya tuh bener-bener dapat banget. Tapi dengan adanya Pak Broto sebagai kepala keluarga dari keluarga Broto ini emang bener-bener sekepala dingin itu. Karena setiap masalah itu nggak harus diselesaikan dengan emosi, bisa dengan kepala dingin. Karena dengan kepala dingin satu-satu masalah akan terselesaikan sendiri nggak sih? Pak Broto bisa jadi contoh yang baik nih ya. Bener banget. Makanya nih, sobat perfilman, film ini cocok untuk ditonton nih sama sobat perfilman dan juga mungkin keluarganya. Bener gitu banget, apalagi ya. menjelang liburan kayak gini kan emang cocok banget sih buat ngajak seluruh keluarga kalian buat nonton film ini. Oh iya nih Asel, lo tau gak sih di film ini tuh budaya Jawanya tuh bener-bener menonjol banget loh. Sampai
Kalau yang kita lihat ya di film ini tuh dari filmnya aja tuh syutingnya di Jogja kan. Oh iya benar. Yang udah benar-benar terkenal bahwa Yogyakarta itu udah familiar sama Jawa yang benar-benar kental banget. Oh iya betul. Budaya Jawa kental ya. Bener banget, sama kebaya-kebaya yang dipakai Bu Broto. Gila keren-keren banget nggak sih? Benar. Kayak emang gimana ya kebayanya pengen tuh, pakai juga ya. Nah, estetik banget. Gila emang yang dipakai, apalagi yang dipakai sebagai Sri yang mau Ayunda yang make. Gila keren banget nggak sih? Kayak anggun banget yang make. Emang jadi kayak manis banget ya kalau perempuan pakai kebaya, jadi makin cantik, Iya, makin segalanya deh. Bener banget. Tapi lu bilang ini syuting di Jogja kan ya? Iya. Kasih tahu dong, syutingnya di mana aja sih sebenarnya? Jadi syutingnya ini tuh ada di 3 set lokasi. Ada di Yogyakarta di Kota Gede, Betul. Terus di Parangtritis, sama satu lagi di Pasar Gudeg loh. Jadi kayak cuma 3 ya berarti ya? Cuma 3, cuma dikit sih. Cuma yang gue lihat tuh emang benar-benar filmnya tuh dari satu tempat ke tempat lainnya tuh emang benar-benar sesmooth itu. Jadi nggak ngebosenin ya? Jadi bikin penonton tuh enjoy juga sih yang nonton. Tapi for your information aja nih, kenapa cuma 3 set? Karena memang produksi film Lost Man Bu Broto itu lagi pandemi, jadi pengen tetap menati protokol kesehatan gitu, jadi mobilitasnya lebih mudah. Bener banget ya, walaupun kita tahu ya sekarang virus ini tuh emang udah semakin longgar sih, tapi kita tetap harus menjaga ketat protokol kesehatan. Betul banget. Soal Jogja, soal budaya dan segalanya, berarti kita diajak juga nih ya untuk lebih bener banget bangga dan menjaga budaya Indonesia berarti ya dari film itu juga. Bener banget nih sahabat perfilman, kita sebagai anak muda, sebagai penerus bangsa nih harus tetap menjaga kebudayaan Indonesia. Jangan sampai kalian malu loh pakai kebaya, padahal kalau orang pakai kebaya tuh kayak manis banget gak sih? Kayak anggun gitu. Ya makanya di film ini tuh kayak semuanya diajak untuk lebih pede terhadap budaya Indonesia, diajak untuk lebih bisa memahami amarah, untuk lebih sabar ya. Pokoknya makanya banyak banget nilai-nilainya gitu ya Rizda ya. Kayaknya udah kelamaan ya kita bahas film Lost Man Bu Broto ini. Iya bener, kayak udah asik banget gak sih dari tadi. Durasi kayaknya harus sampai sini dulu. Oke deh sahabat filman, mungkin cukup sampai di sini ya kita ngulik fakta menarik tentang film Lost Man Bu Broto ini. Kira-kira ada nggak ya film lainnya yang seru buat dibahas? Boleh komen ya sobat perfilman. Oke deh sahabat perfilman, dengan gue Rizda dan partner gue Gisel. Mungkin sampai bertemu di episode ngerol lainnya ya. Ngerolin, let's break it down. Dah. Ngerolin